Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gapura Lorong Horor. Lorong yang berisi kisah-kisah mistis, beraroma gaib, bertaburkan hal-hal aneh yang kadang sulit dicerna akal dan penuh kejutan. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor ini. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Bunuh Diri Berkali-kali. Sudah 3 hari aku menjadi satpam perumahan Puri Melati. Mulai hari keempat, aku akan berjaga malam selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, aku akan mendapat jatah libur sehari. Begitu seterusnya jadwal kerja yang kuterima dari Bang Tegar, satu-satunya teman kerjaku yang juga menjadi pimpinanku. Jaga malamku dimulai jam 7 malam dan akan berakhir jam 7 keesokan harinya. Ketika aku akan mulai berjaga malam, Bang Tegar berpesan padaku. Ia meminta agar aku tidak terlalu kaget atau ketakutan, serta juga tidak terlalu memikirkan jika aku nanti melihat sesuatu. Bang Tegar tidak memberitahuku apa yang dimaksudnya dengan sesuatu itu. Meski aku telah menanyakannya, ia hanya berkata, "Nanti kamu juga akan tahu sendiri, yo." Aku hanya bisa menebak sendiri. Sesuatu itu bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang berbau gaib, mistis, atau bisa jadi sesuatu yang menakutkan. Ucapan Bang Tegar itu membuatku sangat penasaran. Ingin tahu, tapi terselip juga rasa takutku. Meskipun aku bertugas sebagai satpam, namun kalau harus berhadapan dengan sesuatu yang gaib, apalagi hantu yang menyeramkan, aku takut juga. Oh ya, sebelum lupa, kuperkenalkan diriku. Namaku Satrio. Sering aku dipanggil Rio atau Iyo. Dan inilah ceritaku tentang sesuatu yang disebutkan Bang Tegar itu. Perumahan Puri Melati bukanlah kompleks perumahan besar. Hanya terdapat 40 rumah di perumahan itu. Satu-satunya bangunan yang bukan rumah hunian adalah masjid yang berdiri di bagian selatan perumahan, di mana dinding bagian selatannya menempel dan bersatu dengan pagar pembatas perumahan. Selentingan kabar ku dengar, perumahan itu dulu sempat terhenti pembangunannya, lebih dari 2 tahun lamanya. Entah apa penyebabnya. Yang aku tahu, pembangunannya kemudian dilanjutkan kembali hingga selesai dan menjadi kompleks hunian yang cukup asri. Bang Tegar telah menjadi satpam ketika perumahan itu masih dalam tahap pembangunan. Ketika rekan kerja terakhirnya mengundurkan diri karena diterima bekerja di luar pulau,
Bang Tegar menawariku pekerjaan menjadi satpam itu. Aku yang sedang menganggur langsung menerima tawaran kerja Bang Tegar itu. Ku ketahui kemudian sebelum aku sebenarnya telah ada 12 orang yang menjadi partner kerja Bang Tegar. Namun 11 orang dari mereka langsung berhenti bekerja setelah berjaga malam. Sementara seorang lainnya mengundurkan diri setelah 4 bulan menjadi satpam. Satu pertanyaan yang terus bergaung di benakku ketika mengawali tugas malam pertamaku adalah, apakah para satpam sebelumku itu berhenti bekerja karena melihat sesuatu yang dikatakan Bang Tegar? 2 malam berturut-turut aku berjaga. Aku tidak menemukan sesuatu yang dipesankan Bang Tegar. Semuanya berjalan biasa-biasa saja. Baik ketika aku berjaga di pos jaga di dekat gerbang masuk sekaligus keluar kompleks perumahan, maupun ketika aku patroli atau meronda di dalam perumahan. Tugas meronda itu kulakukan sebanyak 2 kali, yaitu jam 11 malam dan jam 3 pagi. Malam ini, malam Jumat, aku kembali berjaga. Aku berjaga di depan pos jaga, duduk di kursi kayu sambil merokok. Beberapa saat kemudian, alarm handphoneku yang kusetel jam 11 kurang 5 menit berbunyi. Aku lalu bangkit, mengambil tongkat pentungan tonfa dan lampu senter dari dalam pos jaga. Setelah menggembok palang portal, aku memulai tugas meronda. Sasaran perondaanku yang pertama adalah pagar pembatas perumahan di sebelah barat. Tidak ada yang mencurigakan di tempat itu. Beberapa saat kemudian, ketika aku fokus memperhatikan pagar pembatas perumahan di sebelah selatan, aku mendengar suara mencurigakan, seperti suara mata cangkul mengenai tanah. Aku tersentak. Kutajamkan pendengaranku. Di keheningan suasana menjelang tengah malam itu, suara itu makin jelas tertangkap gendang telingaku. Bisa kupastikan sumber suara itu dari dekat masjid. Bergegas aku berjalan cepat dengan sikap waspada. Tangan kananku menggenggam tongkat pentungan tonfa kuat-kuat, sementara lampu senter ku genggam di tangan kiri. Seketika tiba di taman depan masjid, sinar lampu senterku kuarahkan ke sana. Aku sangat terkejut ketika melihat seorang lelaki sedang mencangkul di tempat itu. Lelaki itu mengenakan celana jeans yang sudah belel dan sobek pada bagian lutut kanannya. Ia memakai kaos berwarna hitam dan rompi berwarna oranye, sementara di kepalanya ia memakai topi proyek berwarna kuning. Sangat mencurigakan. Lelaki itu nampak terperanjat melihat kedatanganku. Ia langsung berlari menuju belakang masjid. Aku lalu mengejar sambil berteriak, "Berhenti! Hei, berhenti!" Aku melihat lelaki itu berlari menuju tempat wudhu. Namun ia tidak memasuki ruangan wudhu, melainkan menuju taman kecil di belakang tempat wudhu. Jelas itu jalan buntu. Aku langsung berlari ke tempat itu dan siap meringkusnya.
Tongkat pentungan tonfa siap kuhantamkan pada sosok yang sangat mencurigakan itu kalau ia tidak menyerah. Namun, seketika aku tiba di taman kecil belakang tempat wudhu, tidak kutemukan lelaki misterius yang kukejar tadi. Astaga, kemana dia pergi? Sulit kurasa ia bisa melompati pagar pembatas perumahan dengan tinggi 3 meter. Mustahil juga dia bisa menembus pagar pembatas perumahan atau dinding ruangan wudhu. Tapi kemana dia? Atau jangan-jangan dia... Belum juga reda keheranan dan kebingunganku, mendadak terdengar suara klakson mobil dari luar perumahan. Sejenak aku sempat bingung mana yang harus kudulukan. Kuputuskan kemudian untuk membuka gembok palang portal lebih dulu. Sosok misterius itu akan kuurus nanti. Aku pun berjalan cepat menuju pos jaga. Aku bergegas membuka gembok palang portal setelah melihat mobil yang kukenali milik salah seorang warga perumahan berhenti di depan pintu masuk perumahan. Aku mengenali pemiliknya, Pak Wayan, yang tinggal di rumah nomor 2 dari ujung kanan, rumah yang menghadap ke utara. Mobil Pak Wayan bergerak maju setelah palang portal kubuka. Namun, aneh, mobil itu nampak keberatan ketika bergerak maju, seperti membawa beban yang sangat berat. Mobil nampak kesulitan untuk menanjak, padahal jalan beraspal di depan pintu masuk perumahan itu tidak tinggi, tidak lebih setengah meter dari jalan raya. "Ada apa, Pak Wayan?" tanyaku seraya menghampiri Pak Wayan. "Sepertinya mobil Bapak kesulitan menanjak." "Iya, Mas," jawab Pak Wayan. Wajahnya terlihat bingung. "Mobilku ini seperti kehilangan tenaga, tidak kuat menanjak." "Sebentar, saya lihat ke belakang, Pak. Barangkali ada batu atau sesuatu yang mengganjal ban mobil Bapak," kataku kemudian. Ketika aku menuju belakang mobil Pak Wayan, mendadak pintu belakang mobil Pak Wayan sebelah kiri terbuka sendiri. Aku sangat terkejut. Kuperhatikan tidak ada siapapun yang keluar dari pintu mobil itu. Aku pun segera menutup pintu yang terbuka sendiri itu. Keanehan kembali terjadi. Sesaat setelah pintu belakang mobilnya aku tutup, Pak Wayan dengan sangat mudahnya memajukan mobilnya hingga melewati gerbang masuk perumahan. Pak Wayan melongokkan kepala dan bilang kepadaku, "Makasih, Mas." "Iya, Pak, sama-sama," jawabku. Aku masih berdiri sambil melihat mobil Pak Wayan yang berbelok ke arah kanan. Sejenak kemudian, kurasakan bulu-bulu kuduku berdiri meremang tanpa ku ketahui penyebabnya. Seketika aku berbalik badan, seketika itu pula keterkejutanku meninggi. Di depanku, sekitar 5 meter dari tempatku berdiri, seorang lelaki berdiri dengan pandangan mata dingin menatap ke arahku. Lelaki itu sosok misterius yang menghilang di belakang tempat wudhu ketika ku kejar tadi. Tongkat pentungan tonfa ku genggam kuat-kuat, sementara lampu senter kuarahkan ke wajahnya. Aku bersiaga penuh waspada. Tekadku, jika lelaki itu berani maju, apalagi akan menyerangku, akan kuhantam ia
dengan tongkat pentungan tonfaku. Namun, lelaki itu ternyata tidak nampak akan menyerangku. Ia malah berbalik badan, berjalan perlahan-lahan mendekati pohon munggur besar di seberang jalan. Aku tetap berdiri di tempatku semula, tetap dengan sikap waspada, dengan lampu senter yang tetap terarah ke tubuh belakangnya. Aku penasaran untuk mengetahui apa yang akan dilakukan lelaki misterius itu. Penasaranku semakin meninggi saat kulihat lelaki misterius itu tiba-tiba memanjat pohon munggur besar. Ia menuju cabang pohon lalu duduk di atas cabang pohon itu. Entah dari mana, tiba-tiba saja ia telah memegang tali tambang bersimpul mati. Ia melepas topi proyek warna kuningnya, langsung ia kalungkan tali tambang itu ke lehernya sendiri. Kemudian ia kembali mengenakan topi proyeknya. Ia lalu berdiri di atas cabang pohon munggur seperti siap melompat. "Tunggu!" teriakku mengingatkan seraya mengarahkan lampu senter ke wajahnya. "Jangan lakukan itu, jangan!" Tapi teriakanku sama sekali tidak digubrisnya. Lelaki misterius itu nampak tersenyum sinis ke arahku, lalu melompat. Aku jelas melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Tubuh lelaki itu meronta-ronta setelah lehernya tergantung tali tambang. Entah apa yang kurasakan. Mendadak aku berjalan mendekati pohon munggur besar dan bermaksud menggagalkan usaha bunuh diri si lelaki misterius. Tiba-tiba terdengar suara berat yang sangat kukenal bersumber dari samping kiriku. "Biarkan saja, Yok. Ia memang terbiasa melakukannya." Aku menoleh ke arah sumber suara. Kulihat Bang Tegar berjalan menghampiriku. Katanya kemudian, "Lihatlah dia." Tubuh lelaki misterius yang menggantung diri itu telah terdiam. Bola matanya membelalak, lidahnya terjulur keluar. Aku bergidik kengerian melihatnya. Lalu sebentar kemudian, sosok lelaki misterius yang gantung diri itu mendadak menghilang. Aku dan Bang Tegar duduk bersebelahan di dalam pos jaga. Bang Tegar menjelaskan siapa sosok yang mati gantung diri itu. Menurut cerita Bang Tegar, sosok itu dahulu mandor di proyek pembangunan perumahan Puri Melati. Sosok yang semula baik, bertanggung jawab, dan disiplin dengan waktu. Ia pekerja yang tekun, hasil kerjaannya memuaskan. Sering malam-malam ia datang untuk memeriksa kembali hasil kerja anak buahnya. Jika menurutnya tidak benar, ia akan membenarkannya sendiri. Pengusaha proyek perumahan yang tinggal di Denpasar itu telah lama mengenal si Mandor. Ia sangat mengandalkan si Mandor. Tidak hanya masalah pekerjaan, juga masalah keuangan pun dipercayakannya pada si Mandor. Namun, kepercayaan keuangan proyek itu akhirnya hancur lebur setelah si Mandor menggunakannya untuk judi online. Terlalu banyak uang yang dihabiskan si Mandor untuk berjudi online. Si Mandor tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan proyek. Ia pun memilih mati gantung diri di pohon munggur besar di depan proyek perumahan pada malam
Jumat. Bang Tegar mengakhiri ceritanya. Ia lalu kembali menyelipkan sebatang rokok dan menyalakannya. Aku teringat ucapan Bang Tegar ketika aku bermaksud menggagalkan rencana bunuh diri si lelaki misterius. Kutanyakan masalah itu. Bang, tadi abang bilang dia memang terbiasa melakukannya. Apa maksudnya, Bang? Jawaban Bang Tegar kembali mengejutkanku. Setiap malam Jumat, dia akan muncul di perumahan ini, kemudian kembali menggantung diri tepat jam 12 malam. Selesai berujar, Bang Tegar memberiku selembar amplop. Katanya, "Yok, itu gajimu 6 hari kerja." Aku menatap wajah Bang Tegar lekat-lekat. "Abang memecatku?" tanyaku. Bang Tegar menggelengkan kepala lalu bilang, "Biasanya partner kerjaku akan langsung mengundurkan diri setelah melihat kejadian tadi. Kalau kau juga mundur, aku telah melunasi pembayaran gajimu." Ku kembalikan amplop berisi uang itu kepada Bang Tegar. Kataku, "Sekarang ini aku tidak butuh uangmu itu, Bang. Yang kubutuhkan sepiring nasi goreng, segelas kopi hangat, dan sebungkus rokok untuk menghilangkan rasa kaget dan takutku." Bang Tegar tertawa, menepuk-nepuk bahuku, dan memberikan kembali amplop berisi uang itu kepadaku. Ujarnya, "Beli sana sendiri. 2 kali dari kebutuhanmu itu, karena aku juga mau." Selintas aku melirik ke cabang pohon munggur besar, tempat lelaki misterius itu menggantung diri, lalu menarik gas sepeda motorku menuju warung nasi goreng langgananku. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah, serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.